Manuver gerak cepat dilakukan PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan tak lama setelah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Partai Ka'bah menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat kerjasama menjelang Pilpres. Siapa yang bakal jadi wakil Ganjar untuk memuluskan langkah kedua partai memenangi Pilpres mendatang? PDI Perjuangan memantapkan langkah menuju Pilpres 2024 dengan memperkuat kerjasama dengan Partai Persatuan Pembangunan yang ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan elit PDIP menerima kunjungan petinggi P3. Meski PDIP dan Partai Ka'bah memastikan mengusung dan mendukung Ganjar, namun siapa pendamping Ganjar masih teka-teki. Nama Sandiaga Uno sempat beredar kuat yang bakal disodorkan P3 untuk mendampingi Ganjar. Selain soal sosok calon wapres, langkah politik Presiden Joko Widodo di bursa Pilpres bisa menjadi faktor menentukan. Terkait dengan faktor elektabilitas dari Ganjar sendiri, apakah nanti ke depan itu elektabilitasnya tinggi, sedang atau rendah, atau apakah nanti elektabilitasnya kalah oleh Pak Prabowo gitu ya. Kalau kalah oleh Pak Prabowo elektabilitasnya, saat ini kan Pak Prabowo sedang leading, sedang di atas, ya Ganjar akan sulit menang. Yang kedua yaitu faktor siapa calon wakil presidennya. Nah, calon wakil presiden itu menentukan juga berapa tinggi elektabilitas calon wakil presidennya, lalu dari kalangan mana, dari kalangan Islam kah, dari kalangan anak muda kah, itu menjadi penting. Yang ketiga itu faktor Jokowi. Jokowi ini main kemana? Main ke Ganjar kah? Atau main ke Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Jokowinya main dua kaki ya, artinya ke Ganjar dukung, ke Pak Prabowo juga dukung, ini juga Ganjar bisa tumbang, bisa kalah. Oleh karena itu ya kita lihat ke depan dinamikanya seperti apa. Siapa sosok calon wakil presiden yang bakal digandeng Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan saat ini masih fokus pada dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Partai Ka'bah menyatakan belum masuk tahap siapa sosok calon wakil presiden. Memang tahapan kerjasama Partai PDI Perjuangan dengan P3 itu belum masuk pada tahapan itu, karena ini nanti akan kita bahas setelah tahapan ini tuntas, selesai. Yang kemudian nanti tentu sebelum nanti ke pelaminan ke KPU, tentu akan ada bahasan-bahasan itu semua. Ya, sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap telah mengantongi sejumlah nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun Megawati meminta bersabar untuk mengumumkan nama pendamping dari Ganjar. Saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh, itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang, ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro yo? Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. PDI Perjuangan memperkuat langkah politiknya dalam mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dengan mengukuhkan kerjasama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya pertemuan ini, P3 juga telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024.
Lantas, sebesar apa kekuatan gabungan politik antara PDIP dan juga P3 untuk bisa memenangkan pemilu presiden mendatang? Lalu, siapa pula tokoh yang disiapkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzi, dan juga pakar politik LIPI Siti Zuhro. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu atau ibu, selamat petang. Apa kabar semuanya? Selamat petang, Anggi. Selamat petang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Tentunya kita sudah melihat ya Bapak-bapak dan juga Ibu bagaimana kemudian konversi yang sudah berlangsung tadi pada saat pertemuan P3 dan juga PDIP. Jadi mungkin saya awali mungkin ke Mas Basarah terlebih dahulu deh. Mas, ini kan mungkin bisa diungkapkan lagi ya, sebenarnya apa sih poin penting dari pertemuan antara PDIP dan juga P3 ini pada hari ini? Ya, Anggi, Mbak Wi, Mbak Mas Romi, dan pemirsa TV1 yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini Minggu 30 April, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, telah menerima kunjungan silaturahmi pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan yang hadir secara lengkap, baik Ketua Umum, Sekjen, dan para pejabat teras yang lainnya. Ibu Mega juga didampingi oleh pimpinan DPP PDI Perjuangan yang lain, Sekjen dan beberapa Ketua DPP serta Wakil Sekjen, juga ada tokoh senior PDI Perjuangan Mas Pramono Anung. Pertemuan tersebut berlangsung sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Mas Romi juga hadir bersama-sama dengan saya di sana. Dan suasana itu menggambarkan hubungan baik antara PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan yang bukan hanya saja dekat dari sisi kantor yang memang bersebelahan. Kita telah bertetangga selama 50 tahun ya, sejak fusi partai tahun 73. P3 lahir pada tanggal 5 Januari 73, kemudian PDI Perjuangan 10 Januari 73, dan sejarah sebagai partai yang mengalami masa sulit di Orde Baru, dan juga sampai hubungan baik di era reformasi ini diutarakan baik oleh Ibu Mega maupun oleh Pak Mardiono selaku Ketua Umum P3. Dan pertemuan itu menjadi sejarah bahwa PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya sebagai partai yang bercirikan gotong royong, terbuka dan siap bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan politik manapun. Ya, saya kira ini menjadi awal bagi kerjasama partai politik dengan P3, dan insya Allah di hari-hari mendatang akan ada partai-partai politik lain yang juga akan menyatakan dukungan kepada pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira tadi digambarkan bagaimana sebuah kerjasama politik dalam sistem presidensial disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Mardiono serta pejabat teras Partai P3 yang lain juga menyambut baik untuk memperkuat sistem presidensial sebagai satu sistem pemerintahan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa yang sesuai dengan karakteristik ya budaya politik Indonesia. Saya kira itu sementara, Anggi. Oke, baik Mas Basarah. Selanjutnya saya langsung ke P3 ke Mas Romi. Mas Romi, tadi Mas Basarah sudah menyebutkan ya bahwa selama ini kantornya bersebelahan juga, tetanggaan juga. Apakah dari P3 sendiri artinya memang sudah siap berkoalisi dengan PDIP, siap bekerja sama dengan PDIP, dan kerjasama seperti apa sebenarnya yang akan terjalin? Iya, pada prinsipnya ketika kita tadi mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan, itu adalah 5 hal. Yang pertama adalah pengukuhan kerjasama partai politik. Kita menggunakan istilah kerjasama bukan koalisi karena ini adalah sistem kabinet presidensial yang tidak dikenal koalisi dan oposisi pada hakikatnya. Kemudian yang kedua adalah penegasan dan penyampaian secara resmi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 2024. Yang ketiga adalah penyampaian hasil-hasil Rapimnas lainnya yang sudah disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum Pak Mardiono kepada Ibu Mega. Kemudian yang keempat tentu adalah cipta kondisi dalam rangka memitigasi dan juga sekaligus menyambut adanya partai-partai politik lain yang besar kemungkinan dalam 1-2 pekan ke depan akan bergabung bersama untuk menambah besar kerjasama politik ini dalam rangka mengusung Mas Ganjar. Dan yang terakhir tentu adalah pembicaraan tentang
kelanjutan teknis ya kerjasama politik dalam rangka pemenangan Mas Ganjar Pranowo ini terkait dengan pembentukan tim gabungan, penyusunan tim untuk penetapan dan penyusunan visi dan misi Mas Ganjar untuk Indonesia 2024-2029, kemudian bagaimana pengaturan agenda dan tahapan pemenangan dan lain sebagainya. Tentu itu adalah hal-hal yang teknis nanti akan dibicarakan langsung, di mana tentu salah satunya Mas Baskara sendiri menjadi nomini yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega menangani hal tersebut, yang ke depan sekjen masing-masing partai politik akan berbicara lebih intensif untuk mewujudkan tim gabungan atau tim pemenangan ini. Oke, Mas Romi, ini kan tadi sempat kita dengar bersama-sama ada pernyataan langsung dari Bu Mega yang mengatakan sebenarnya terkait cawapres dari Mas Ganjar ini banyak sekali nama-nama yang sudah mendaftar, sudah ada nama-nama yang mengantri. Apakah P3 ini sudah ada langkah atau siasat tersendiri? Mengingat memang saat ini tadi seperti diungkapkan oleh Pak Mardiono belum masuk pada tahapan cawapres. Tapi mengingat masih ada nama-nama yang sudah mengantri, apakah ada siasat juga dari P3, Mas? Siapa tahu kerjasama yang dilakukan juga salah satu juga untuk mengusung ada calon dari P3. Menyitir istilah Pak Mardiono ketika tadi menyampaikan kepada Ibu Mega, pada dasarnya P3 sebagai partai politik yang menjadi tetangga dan memiliki sejarah panjang mulai dari Orde Baru dengan Mega Bintang, kemudian Mega Hamzah, kemudian juga kita berlanjut khusus dengan Mas Ganjar ini juga berpasangan dengan kader Partai Persatuan Pembangunan Gus Yassin. Tentu amanat Rapimnas yang menyampaikan bahwa harapan besar dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik parlemen yang pertama mengusung dan bersama dengan PDI Perjuangan mengajukan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres, ada harapan-harapan tertentu terkait dengan hal tersebut. Namun tentu kita juga menghormati dan juga menangkap bahwa kebutuhan koalisi ini nantinya untuk bisa mayoritas di parlemen masih menunggu, apalagi sudah ada sinyal-sinyal beberapa partai politik lain yang akan segera menyampaikan dan mengikuti langkah Partai Persatuan Pembangunan ini. Maka konstelasi politik partai pengusung inilah yang nantinya akan menjadi bahan timbangan di dalam kita membahas tentang sosok calon wakil presiden. Soal nama tentu pada saatnya, tentu harapannya tidak semepet pada pemilu 2019, di mana nama Kiai Ma'ruf Amin hanya diputuskan setengah jam sebelum pengumuman. Ada kesepahaman kita bahwa akan lebih awal kita melakukan finalisasi tentang itu, tetapi sebagaimana tadi sudah kita dengarkan penyampaian langsung Ibu Mega, nama-nama yang beliau tadi katakan ada 10, itu akan mengerucut pada saatnya sesuai secara natural konstelasi partai politik pengusung nanti membicarakan. Oke, baik. Kita selanjutnya langsung ke pengamat ya. Kita lihat pandangan dari Mbak Wiwi. Ini kan kedua partai sama-sama mengusung Ganjar Pranowo, tentunya memiliki kepentingan untuk memenangkan Ganjar. Tapi dalam pandangan pengamat politik, sebenarnya kerjasama apa sih kemudian yang bisa terjalin dari kedua partai ini, Mbak Wiwi? Iya, makasih. Ini warnanya sudah merah hijau gitu ya. Warnanya sudah semangka ini. Bagus sekali Mas Basara sama Mas Romi ini. Sudah warna ideal gitu, dipadu padankan. Jadi tentunya ini memang kita membaca aktivitas partai politik ya, khususnya ketika Pak PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019 mengumumkan bakal calon presidennya. Di situ terjadi gayung bersambut gitu ya. Jadi sekarang memang penjajakan mulai dilakukan. Jadi ada semacam menata ulang gitu ya, apa yang sudah dilakukan baik oleh KIB mungkin dengan KIR ya, yang kemarin rencananya mau berkoalisi besar, yang leading partinya mungkin Golkar sama Gerindra. Kelihatannya setelah PDI Perjuangan mengumumkan Mas Ganjar gitu, yang terjadi adalah luar biasa, yaitu P3 dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan mengambil peran awal gitu ya untuk mendukung apa yang sudah disampaikan, dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Dan menurut saya ini tidak sekedar akan bukan berkoalisi, tapi kerjasama gitu ya, bekerja sama dengan PDI
Perjuangan P3, tapi tentunya gitu ya sudah menyiapkan gitu ya kadernya, calon kadernya gitu untuk nantinya dipasangkan dengan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden dalam hal ini. Tapi kita belum tahu koalisinya itu akan dengan partai mana saja selain P3. Nah ini yang kita masih menunggu ya, meskipun mungkin arahnya kelihatan gitu, akan ada beberapa partai yang bergabung, tapi partai mana saja jelasnya ini yang mungkin agak agak blurred gitu ya, belum terlalu jelas gitu. Mbak Wiwi. Mungkin Mas Basara yang paling tahu ini. Iya, Mbak Wiwi tadi yang menarik tadi diungkapkan, katanya tentu partai ini sudah menyiapkan calon ataupun cawapres yang kemudian sudah diusung. Kalau dari pandangan pengamat politik ini sebenarnya calon-calon seperti apa saja yang cocok atau siapa mungkin bisa mengerucut? Iya, tentu ini sudah berpengalaman ya, PDI Perjuangan berpengalaman untuk mengusung kadernya dan memenangkan kadernya dipadu-padankan dengan tentu gitu ya calon presiden, calon wakil presiden dalam konteks ini adalah yang mampu menyempurnakan kemenangan Mas Ganjar gitu ya. Jadi calon seperti apa, sosok seperti apa yang menurut saya idealnya mampu memenangkan itu ya tentu gitu ya, yang tidak dipunyai, basis massa yang tidak dipunyai oleh PDI Perjuangan itu yang diharapkan nantinya calon wakil presiden itu bisa menyempurnakan ya, melengkapi kemenangan dari Mas Ganjar. Nah kalau melihat yang lalu waktu Pak Jokowi ya dengan Pak Yusuf Kalla tahun 2014 itu kan jelas sekali. Jadi background Pak Yusuf Kalla waktu itu adalah dari Indonesia Timur gitu ya, dari Golkar Indonesia Timur, tapi tentu gitu ya Pak Yusuf Kalla tidak ansi Golkar, beliau juga kader NU gitu ya, ketua Masjid se-Indonesia gitu, dan ketua PMI ya kalau tidak salah gitu waktu itu, dan juga adalah konglomerat kan gitu lah. Saya melihat sosok mungkin yang calon kader dari P3 ini adalah ada kemiripan ya dengan Pak Yusuf Kalla waktu itu ya. Tidak tertutup kemungkinan tentu apa yang sudah akan disiapkan oleh P3 ini akan ditawarkan. Meskipun untuk itu juga harus berkontestasi dengan calon-calon lain. Jadi menurut saya memang ceruk-ceruk dukungan kalau Jawa Tengah tidak perlu diragukan. Pasti Jawa Tengah sudah menjadi miliknya PDI Perjuangan. Mas Ganjar bisa lah suara ya. Tapi bagaimana dengan Jawa Timur? Bagaimana dengan Jawa Barat? Bagaimana dengan pulau-pulau di luar Jawa khususnya kan gitu ya, yang mungkin tidak bisa disapu oleh PDI Perjuangan. Di situ yang diharapkan nanti suara akan banyak ya, bisa didongkrak oleh seorang calon wakil presiden. Itu yang pastinya gitu ya, yang bisa menggenapkan atau menyempurnakan kemenangan dari PDI Perjuangan itu. Oke, kalau gitu nanti kita langsung konfirmasi dengan Mas Basara, apakah betul sebenarnya strategi dari PDIP dalam memilih cawapres ini betul memilih calon-calon yang kira-kira basis masanya ini di luar PDIP selama ini. Tadi kalau disebutkan oleh Mbak Wiwi seperti untuk daerah di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat juga, apakah itu juga salah satu strategi dari PDIP dalam menakar atau menerawang cawapres yang nanti dipilih, Mas Basara? Tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kita kembali.